di level kedua itu guru-guru ASN yang belum sertifikasi. Kemudian satu rombongan ini yang kali terakhir ini guru-guru ASN yang sudah sertifikasi. Maka kalau ingin masuk surga rombongan pertama dan depan, jangan ikut tes, jadi honorer terus. Kenapa begitu? Ini kenyataan, realistis di masyarakat. Guru honorer itu paling sregep, dibanting alur itu mau. Kongkon gaya RPP siap, ini ASN ya, guru negeri ini yang mau bikin RPP kon gaya ini 150.000 siap. Mau naik pangkat, kon gaya persyaratan siap. Jadi yang lembur itu guru honorer. Maka masuk surga pertama kali. Sesuai di lapangan. Bapak Ibu, orang itu jadi jenderal, jadi presiden, jadi wali kota, jadi wakil rakyat, semua dididik oleh guru. Saya jadi ketua majelis ulama ini dididik oleh guru, sehingga setiap habis sholat saya tidak lupa membaca Fatihah untuk guru-guru saya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Itu jasa guru. Maka seorang guru ya, mulia tidak hanya di dunia. Versinya Rasulullah, idza mata banu adama in qata'a amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u. Yang nomor 2, ilmu manfaat ini guru. Semua ilmu yang ditransfer ke anak, maka guru ini terus mendapat bagian. Anak ini mentransfer terus, mengajar terus. Walaupun mereka sudah dikubur, tetap mendapatkan pahala. Maka bapak-bapak guru yang sudah pensiun, bahkan yang sudah meninggal, itu masih dikirimi pahala oleh Allah. Soheh, hasilnya soheh. Yakin anak percaya mati odisnya. Nanti ada pahala ini kosong kok kiriman ganjar nanti. Itu ternyata ngajarnya dengan syarat satu, ikhlas. Definisi ikhlas itu berbuat dan tidak berbuat karena Allah. Kalau ada tulis berbuat, kalau nggak ada tulis bolos, itu sudah nggak ikhlas namanya. Kalau ada kepalanya berbuat, kalau nggak ada kepalanya Anda berbuat, namanya nggak ikhlas. Maka makhluk ikhlas ini yang menjadikan sebab kita terus dikirimi pahala oleh Allah ketika meninggal. Maka Bapak Guru, Ibu Guru, kuncinya satu, ikhlas. Untuk menanamkan ikhlas bagaimana? Latihan, Pak. Setiap hari terus istiqomah aja terus. Lama-lama tanpa tulis pun tetap berjalan berbuat. Lama-lama tanpa kepala sekolah pun tetap berbuat. Untuk menghindari itu, maka dilatih kedisiplinan kita sendiri. Jadi kalau guru itu mengajar mulai mungkin targetnya jam 7 awal itu jam 7, usahakan jam 7 sudah di sekolah. Cara berpikirnya, kalau lebih dari jam 7 berarti saya korupsi waktu. Kalau korupsi waktu berarti gaji saya subhat. Kalau gaji saya subhat diberikan pada anak saya menjadi nakal. Kalau anak-anak kita nakal, beling dan sebagainya, mungkin gaji kita kurang bersih, bukan karena maling, bukan karena nyolong, bukan karena korupsi, karena mencuri waktu. Kalau ini kita usahakan untuk disiplin waktu, insya Allah
Walaupun kita gak pakai sugih tapi berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Berkah itu tambahnya kebaikan. Anak kita semakin hari semakin baik. Dikandani ngalor-ngalor, kandani itu. Bocah kok luput suwuk, dikandani malam lirik. Ini karena mungkin gajinya mencuri waktu tadi. Maka ada kepala sekolah atau tidak, jam 7 tek sudah di sekolahan, insya Allah itu menjadi keberkahan pendapatan gaji kita. Jadi kuncinya satu, ikhlas. Kalau tidak ikhlas maka ilmu kita tidak akan manfaat. Bapak Ibu, orang itu belajar tanpa dibimbing guru tidak bisa. Nabi Muhammad itu pun ada gurunya, Malaikat Jibril. Suatu ketika Rasulullah itu memberi pengajian kepada jamaahnya, kepada sahabat. Datanglah seorang laki-laki ganteng, kemudian jungkasan melipis begitu, sambil tanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, mahwal Islam, apakah Islam? Rasulullah mengatakan, menjawab, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sudah tak kamu benar. Yang kedua, Muhammad, mahwal iman, apakah itu iman? Al imanu huwa amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Kemudian malaikat orang tadi mengatakan kamu benar. Yang ketiga, Muhammad, mahwal ihsan, apakah ihsan? Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, ubudullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu benar, Muhammad. Kemudian laki-laki ini pergi. Setelah pergi, Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa itu? Itu tadi malaikat Jibril datang ke sini diutus oleh Allah untuk mengajari kamu. Ini artinya apa? Memberikan ilmu. Murid itu harus ada guru. Kalau tidak ditunjukkan maka mereka akan sesat. Maka Bapak Ibu yang menunjukkan muridnya menjadi selamat, maka sesungguhnya dia menyelamatkan dirinya sendiri. Anak itu menjadi pintar, sesungguhnya itu nyelengi untuk dirinya sendiri. Maka posisi guru itu sangat mulia di hadapan Allah SWT. Dulu para nabi, para sahabat juga memberikan wasiat, ngajarlah apapun pekerjaanmu, jangan lupa mengajar. Guru-guru saya juga demikian dulu waktu di pesantren. Gue besok jadi apa ae, ojo lali ngajar. Saya mendengar YouTube-nya Gus Bak juga begitu. Pokoknya jangan lupa ngajar. Memberi pelajaran pada orang lain itu meredamkan amarah Tuhan. Jadi orang di dunia ini yang tidak dilaknat oleh Allah, ya, dijamin tidak dimarahi dan tidak dilaknat oleh Allah adalah mengajar. Jadi guru ini kalau ikhlas, insya Allah tidak dilaknat oleh Allah. Amin. Maka posisi guru itu luar biasa. Kalau tadi Pak Medi bilang, wah jadi wali kota itu hadiah itu. Hadiah karena keikhlasan jadi guru. Siapa ngerti? Enggak, hadiahnya beda. Bapak-bapak, ibu-ibu ini orang kudu di wali kota kabeh itu rakyat itu kondi kok. Wali kotanya ning wali kota di mana nanti? Semua ini mesti dapat hadiah. Hanya hadiahnya beda-beda. Bila Allah oleh maratuwa yo sawah ombo. Oleh maratuwa sawah ombo tunggal loro wis tuwek pisan. Es nang mati warisan gas. Ini kan hadiah juga loh. Hadiah juga. Atau oleh maratuwa sugih wis digekno omah tukane mobil karena mangkring tok. Itu hadiah juga. Apa nek dadi guru manggon ning desa, wah sing mantu royoan.
Iya hadiah itu. Maka keikhlasan luar biasa. Saya sering juga membaca guru honorer ini sampai 30 tahun sabar 2 kilo sepeda motoran becek-becek. Jadi dari rumah ke sekolah itu 1 jam lebih saking beceknya sekolah. 30 tahun ganjaran luar biasa. Sekarang memang ketok penjenengan juga. Sekarang melihat pahala sekarang belum kelihatan, tapi kok harus mati sugih Pak Guru. Saiki pancen yo sertifikasi ada mutu yo rasa. Kalau saya sertifikasi tiap bulan keluar Pak. Kementerian Agama tiap bulan keluar, tiap tanggal 10